Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi biddaini amin ya rabbal alamin ya min basailin. Faslun fi muharramatil ihram. Wa yusannu ayaduha ar-rajul bi nafsihi wa yashhadaha min mukilin bihi. Wa yusannu dan disunahkan apa ayaduha menyembelihnya siapa ar-rajulu orang laki-laki binafsihi dengan dirinya rajul ailil ittiba wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam duha mi'ati badanah wa ayyashhadaha dan mendatangkan pada udhiyah atau menyaksikan pada udhiyah siapaman orang wukila yang diwakili siapaman bihi dengan dabuh ayyusanu ayyashadaha dabuha min wukil bihi biha wadhalika lima syamil amri sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha bidzalika wa taqula inna sholati wa nusuki wa ana minal muslimin. Wa kuriha dan dimakruhkan li muridiha bagi orang yang menghendaki udhiyah yang ingin berkurban ya. Apa izala tunahri sya'rin menghilangkan semisal rambut fi asyridil hijjati pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah wa ayamit tasriki dan hari-hari tasrik hatta yudhiyah sehingga berkurban siapa murid. Jadi makruh hukumnya bagi orang yang ingin berkurban menghilangkan rambut baik rambut kepala atau rambut-rambut yang lainnya ya. Wa yudabu dan disunahkan liman bagi orang talzamuhu yang wajib bagi mana nafaqatu far'ihi menafkahkan anaknya man apa ayah ukok ini. Kemudian kita membahas tentang kesunahan mengakikahkan anak ya. Sunnah hukumnya bagi orang yang wajib menafkahi anaknya apa ayah ukok mengakikahkan man anhu atas nama farad anaknya. Aisyuru'un fi bayanil ahkami al-muta'alliqati bil aqiqah. Apa ayyauqa mengakikahkannya man anhu atas nama furu min wada'in dari mulai dilahirkannya anak sampai kapan ila bulugin sampai dengan dewasa ya. Min wad'in dari mulai dilahirkannya anak ila bulugin sampai dengan dewasa. Wahia adapun akikah itu kaudhiyatin seperti hewan kurban di dalam syarat-syaratnya seperti hewan kurban la yuksaru
Sunnah untuk tidak dihancurkan ba'adhum tulang-tulangnya. Wasadaqatu wattasaddaqu, dan adapun bersedekah bimatbuhin, dengan hewan yang sudah dimasak, daging yang sudah dimasak, ya ba'athahu, yang mengirim siapa man pada matbuh, ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, itu ahabbu, lebih disukai, min nidaihim, daripada mengundang kepada fuqara, min nidaihim, daripada mengundang kepada fuqara, ilaiha, kepada akikah. Ya, jadi sunnah di dalam mengakikahi, daging yang disedekahkan ini dimasak terlebih dahulu, kemudian dikirim kepada orang-orang Pak, itu lebih disukai daripada kita ngundang orang datang ke rumah kita ngadain akikah. Wa minat tasadduqi, dan daripada bersedekahnya akikah, wa minat tasadduqi, dan daripada bersedekah dengan akikah, nai'an, dalam keadaan mentah. Ya. Berbeda di dalam masalah udhiyah, kurban, sunnahnya dagingnya yang diberikan ini masih mentah. Tetapi kalau dalam akikah, ya, sunnahnya ini sudah dimasak terlebih dahulu, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, bukan kita memanggil mereka untuk datang ke rumah. Ini yang lebih disukai. Wa ayat baha, dan sunnah memotong nyaman, aiman talzamu nafaqatu fadihi, jadi orang tuanya berarti. Sabi'a wiladatihi, pada tanggal, pada hari ke-7 kelahirannya faro atau anak. Wa ayat baha, dan sunnah memotong nyaman atau ab, sabi'a wiladatihi, pada hari ke-7 dari kelahirannya faro. Wa yusamma, dan memberikan nama siapa man pada faro, bihi, di dalam sabi'a wiladatihi, diakikahin, kemudian diberi nama pada hari tersebut, yaitu hari ke-7. Kullu mauludin, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, yudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma, dalam hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in mata, walaupun meninggal siapa farad, qablahu, sebelumnya, sabi'a wiladatihi, sebelum hari ke-7 dari kelahirannya, tetap sunnah untuk diakikahkan, sunnah juga diberi nama. Bal yusannu, bahkan disunnahkan tasmiyatu saqatin, memberikan nama pada anak yang siket, anak yang lahir dalam keadaan belum sempurna, ya, sikut, ya, umur 6 bulan, 5 bulan, ya, keguguran, itu juga sunnah, ya. Diberikan nama kepada anak yang lahir sudah dalam keadaan meninggal, li khabarin fihi, karena berdasarkan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagha, ini ialah yang sudah sampai siapa siket zaman nanam ruhi, pada zaman ditiupkannya ruh, berarti sudah 7 bulan, 4 bulan, ya.
Jadi ditiupkannya ruh itu ketika sudah sempurnanya 4 bulan. Nah di situ diberikan di Allah ditiupkan roh, ditentukan nasibnya, ditentukan ajalnya. Nah kemudian kok umur 6 bulan, 7 bulan keguguran, nah itu sunnah diakikahkan, sunnah diberi nama. Terus yusanu tasmiyah, dia memberikan nama ya kepada anak yang lahir ya belum sempurna 9 bulan. Wa afdalul asma'i, dan adapun paling utama-utamanya nama, ya nama yang kita berikan kepada anak kita itu Abdullah. Pertama Abdullah. Wa dzalika li hadis Muslim, karena berdasarkan hadis Imam Muslim, ahabbul asma ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Yang kedua wa Abdurrahman. Ya, nama-nama yang paling dicintai oleh Allah di antara yang pertama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa misluhuma kullu ma udhifa bil ubudiyah ismin min asma'ihi ta'ala ka Abdul Rahim, Abdul Khaliq, Abdul Razak ya. Itu nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khaliq, Abdul Razak, Abdul Somad ya. Wala yukrahu, dan tidak disunahkan, tidak dimakruhkan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan apa ismu nabiyin, nama nabi, au malakin, atau nama malaikat, la tukrahu at-tasmiyatu bismin min asma'il anbiya. Enggak makruh, boleh berarti ya kita menamakan anak kita dengan nama-nama nabi. Contohnya seperti Musa ya, nama Musa. Wa bismin min asma'il malaikat, wa bismin, dan dengan nama dari nama-nama malaikat Jibril ya, Malik, penjaga neraka ya, kejum galak orang. Walidzalika lima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akhrajallahu ahlat tauhid, Allah akan mengeluarkan orang-orang ahli tauhid minan nar. Wa awwalu man yakhruju min wafaqu ismahu wa isman nabi, dan pertama kali yang akan dikeluarkan dari api neraka yaitu nama yang menyesuaikan dengan nama Allah dan nama nabi. Jadi orang-orang yang punya nama Abdullah, Abdurrahman itu kan dikeluarin dulu dari neraka ya, pertama, dan juga dengan nama-nama nabi. Bal jaa, akan tetap bahkan datang fitasmiyati, di dalam membuat nama bi Muhammadin, dengan nama Muhammad, apa fadailu, keutamaan, bahkan ada riwayat yang menjelaskan tentang menamakan anak dengan nama Muhammad itu mendapatkan beberapa keutamaan. Ada beberapa keutamaan ya. Idza kana yaumul qiyamah nadi munadin ala yakumma man ismuhu Muhammad wal yadkhul al jannah karamatan li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat dipanggil, berdiri yang namanya Muhammad, berdiri, maka kemudian disuruh masuk surga karena karamatan, memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dipanggil, kumpulin, ayo namanya Muhammad, namanya Muhammad ya. Kenapa siapa? Ya. Wa yahrumu, dan haram. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, lama wulida lahu waladun sama bi Muhammadin sama itu bi ahabbil asma ilayya, ay ba'da Abdullah wa Abdurrahman kama bi Tuhbah. Wa yahrumu, dan haram
Pertama at-tasmiyatu membuat nama bimalakil muluk dengan nama Malikil Muluk, nama Allah ini pemilik segala kerajaan, nggak boleh, haram ya. Malikul Muluk, Waqadil Qudat ya, pemutus segala keputusan, nggak boleh. Wahakimil Hukama juga nggak boleh, yang menghakimi ya, hakim dari segala juru hakim. Wakada dan seperti halnya Malikul Muluk, Waqadil Qudat, Abdul Nabi juga nggak boleh. Adapun menamakan dengan nama Abdul Nabi atau Rijalullah, Wajarullah, Wajarullah, tetangganya Allah nggak boleh, Jarullah ya. Wattakanni dan membuat kunyah nggak boleh juga. Ayahrum bi Abil Qasim dengan nama Abil Qasim, karena itu julukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tak boleh menamakan dengan Malikul Muluk ya, la yasruf li ghairihi ta'ala ya, tak pantas bagi selain Allah, karena yang memiliki kerajaan hanya Allah. Biqadil Qudat al-mu'tamad al-karohah, sedangkan yang mu'tamad itu punya makruh ya. Ya, di dalam banyak untuk penjelasan ya, tentang cara membuat nama. Kemudian wa yusannu dan disunahkan setelah diakikahkan ya, kemudian diberikan nama apa ayuh laqo, dicukur apa rok suhu kepalanya, rambutnya. Sunnah untuk dicukur, dipotong. Erok sul maulud, walau ungsa, walaupun adanya far atau maulud itu perempuan. Bisa bi pada tangga pada hari ketujuh ya. Yukhlaku wa yusamma wa yutasaddaqu dan dibuat sedekah apabila zinatihi dengan setimbak seukurannya sya'ras, rambut kepala tersebut, apabila zinatihi dengan seukuran rambut kepala, apanya zahaban emasnya, fiddatan atau peraknya, tamis. Kemudian disedekahkan ukuran berat dari rambut si bayi tersebut, ditimbang kemudian diukur dengan kadar emas atau kadar perak. Berapa gram untuk berat rambut? Pada rambut ya anak yang baru lahir itu banyak penyakit. Di antara ya kesunahan memotong rambut bayi adalah dalam rangka untuk menghilangkan penyakit, biar saraf-sarafnya tumbuh, biar anak tersebut ya otaknya cerdas. Kan rambut itu kalau dipotong ya sarafnya tumbuh. Jangan dia dipotong, jangan ya dipotong barulah rambut penyakit, rambut bawaan bayi itu penyakit ya, rambut bawaan bayi penyakit, makanya sunnah untuk dipotong. Wa yu'adzanu wa yu'adzana dan diazankan siapa maulud ya, diazanin sunnah mentalkin anak kita ketika anak kita barulah ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangkitkan memori yang dulu pernah Allah tanamkan pada mereka ketika mereka masih berada di sulbi orang tua kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ketika kita masih berada di tulang sulbi ayah-ayah kita, Allah memintakan kesaksian.
Alastu bi rabbikum, apakah aku kata Allah ini adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab qalu bala syahidna, ya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kita semua sudah bersaksi dari kecil sebelum kita lahir. Nah, ketika lahir, memori kebaikan yang dulu pernah ditanamkan diingatkan lagi oleh orang tuanya, disunahkan untuk diadzankan tentang kesaksian dari Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Intinya pendidikan pertama orang tua kepada anaknya mengenalkan tentang Allah. Ya, diadani yang sudah diadani. Ayu sannu ayu adzina ay walau min imra'atin, walaupun yang azanin dari perempuan kalau memang gak ada bapaknya. Au kafirin, atau orang kafir. Ya gak ada lagi. Ya yang penting ya dari mulai dari kali khabari bin Nasa'i, man wulida lahu mauludun fa'adzin lahu bi udunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam yadurruhu umusibya ay minal jinni. Man wulida lahu mauludun, siapa orang yang dilahirkan mendapatkan anak, fa'adzin maka adzankanlah lahu bagi maulud bi udunihi di telinganya maulud al-yumna Baqama, dan diikomahkan bil yusra lam yaburruhu, maka tidak akan membahayakan kepada maulud siapa? Umusibiyat ayat at-tabi'atun minal jinni, yang mengikutinya dari bangsa jin. Umusibiyat wahia al-musammatu inda nasbil qarinah, yang dinamakan bagi menurut kita dengan nama Qari, annahu sallallahu alaihi wasallam adzin fi udhuni sayyidil Husain hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Nabi Muhammad mengadzani pada cucunya Sayyidina Hasan dan Husain ketika ya putrinya yaitu Fatimah melahirkan. Liyakuna i'lamah bit tauhid. Dan di antaranya lagi adalah untuk mengajarkan ketauhidan. Awal ma yaqra'u sam'ahu, yang pertama kali didengar oleh telinganya, tidak kudumi ila dunia, ketika dia datang ke dunia. Kama yulaqinu inda khuruji minad dunia, seperti ditalkinnya dia ketika dia keluar dari dunia masuk ke dalam kuburan. Walima fihi min turadi syaitan anhu, di antaranya juga untuk menolak setan, gangguan-gangguan setan dari anak tersebut. Fa innahu yudiru inda sama'il azan, karena setan ini akan lari tonggang-langgang ketika mendengar suara azan. Bentengin anak kita dari gangguan setan ya, karena dengan mendengar suara azan setan lari. Itu hikmahnya ya. Wa yuqra'u, dan dibacakan suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Ayusanu ayaqra'a surat Al-Ikhlas lima fi musnadin abi ya Razin annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi udhuni mauludin surat Al-Ikhlas ya. Kemudian wa ayatun, dan ayat inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Habis diadzani baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca penggalan ayat ini ya u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini sesungguhnya aku itu u'iduha, meminta perlindungan aku bika denganmu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan pada keturunan maulud yang dilahirkan itu, dan pada keturunan minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang diranjang. Bitaknis domiri, dengan ditaknis domirnya bil muannasah dzurriyyataha, karena berdasarkan ayat ya nggak perlu diganti hu, dzurriyyatahu nggak perlu.
Ya, walau bidzakari, walaupun adanya qiraah itu pada anak laki-laki, tetap pakai uiduha bika wa dzurriyyataha, nggak perlu domirnya diganti ya, karena ini ayat Al-Qur'an ya, nggak perlu diganti. Fi udhuni, di telinganya Maulud, al-yumna, yang kanan ya, di telinga yang kanan tuh dibacain. Annahu yungdabu ayuhniya ahlal fadl, dan juga sunnah untuk ditahnik ya, kepada orang-orang yang ahli utama, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang nahnik ini orang yang ya minimal orang alim ya. Wa yundabu tasnihu man lahu auladun bi akbari auladihi walau unta, wal adab alla yanhiya nafsahu fi kitabin aw ghairihi illa in kan asyar min ismi ya. Kemudian wa yuqama, dan diikomatkan siapa maulud fil yusra, di telinga yang kiri, akibal wati, setelah ya lahir, akibal wati, setelah lahir. Wa ayyuhan nakahu, wa ayyuhan nikahu, dan disunah mentahnik pada maulud ya. Wa ayyuhan nikahu, dan disunahkan mentahnik pada maulud siapa rajulun, laki-laki. Ayyusan ay wa sunnah ayyan hika al maulud dzakaran aw untha, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ata bibni Abi Talha. Karena Nabi Muhammad juga dulu pernah mentahnik putranya Abi Talha. Famra'atun, maka kemudian perempuan, laki-laki yang utama, kalau nggak ada laki perempuan boleh. Dari siapa yang mentahnik? Min ahlil khair ya, dari orang-orang ahlil khair. Jangan sembarangan ya, jigongnya orang ahlil khair, bukan jigongnya orang ahli fasik, karena anaknya ikut hancur pisan ya, paham nggak? Orang doyan mabuk suruh naharin anak kita kan doyan mabuk juga ya. Min ahlil khair, pahami ya. Apa ada sunaqanul munahhik lahu rajulan ya, fa illam yujad famraati wa yakuna min ahlil khair was shalah, dan adanya orang yang mentahnik itu orang yang hati baik. Kemudian ditamrin dengan apa? Dengan kurma. Bahulwin, maka kemudian dengan perkara yang manis. Kalau nggak ada kurma maka yang manis-manis, madu. Lam tamassahu, yang tidak mengenai pada hulu apa, anaru, api. Intinya yang nggak dimasak. Kalau gula itu dimasak, kalau madu manisnya alami, tapi madu yang murni. Intinya pakai barang-barang manis yang tidak dimasak, gak kena api gitu ya, murni. Kapan? Hina yuladu, ketika dilahirkannya maulud. Teknik ini kesunahan yang harus dipahami oleh orang tua nih. Diadanin, diikomatin, baca surat Al-Ikhlas, baca ayat inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, kemudian diikomahkan di telinga kiri. Wa yuqra'u, dan disunah untuk dibacakan indah di sisi mar'ah. Nah, ini di sisi perempuan yang melahirkan tadi ya, perempuan yang sedang hamil ya. Dan juga di dalam dikatakan sunnah untuk dibacakan surat inna anzalnahu fi lailatul
Ya, ayyusatu ayyaqra'a fi udunil maulud al-yumna inna anzalnahu li anna man fa'ala bihi dzalika, karena bagi orang yang melakukan hal tersebut lam yaqdirullah, Allah tidak akan mentakdirkan alaihi atasnya sinan tula umrihi, melakukan perbuatan zina seumur hidup. Ini bocah diselamatkan dari yang namanya melakukan perbuatan zina. Nah, dibacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Nah, qala an syekhi Robi ya, di Robi ya. Di Robi. Ya. Tuh, banyak ya di dalam syarahnya dibaca. Maka di wa yuqra'u, dan sunnah untuk dibacakan indahan di sisi mar'ah, berarti ibunya. Ayusannu ayuqra'a indal mar'ah wahya itlaqu. Ya, wahya adapun mar'ah itu tutlaqu, yang melahirkan anak siapa mar'ah? Apa? Ayatul kursi, membacakan ayat kursi. Wa inna rabbakumullah, dan ayat inna rabbakumullahu, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi wasfal ardi fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahar yatlubu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Al-ayah. Kemudian membaca wal mu'awwidatani, membaca dua surat ta'awud, al-falaq dan an-nas, ya. Wal iksaru min du'ail qalbi, dan memperbanyak membaca doa kesedihan, ya, doa-doa yang ya al-qarab. Wahwa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbil ardi rabbil arsyil karim. Wa yusannu aidan iksar min doa Yunus, dari doanya Nabi Yunus, wahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faidatun lahu di alhamma ida ta'assara, ketika seorang perempuan lagi hamil kemudian sulit untuk melahirkan, biar cepat lahiran bagaimana? Yuktabu bi ina'in jadidin, ditulis di tempat yang baru, ya, dari wadah yang baru. Ya, ukhruj ayyuhal walad min batni dhaifatin ila sa'atin hadhihi dunya. Ukhruj bi qudratillahi alladhi ja'alaka fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah war rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul. Wa nazala min wa nazzil minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'min wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian sumayum habimain, kemudian dicemplungin tuh kertas dia tadi di dalam air. Wa tusyrabu bihi, kemudian diminumkan al-hamil kepada perempuan yang sedang hamil. Wa yurasyu ala wajiha minhu, kemudian cipratkan wajahnya dengan air tersebut, pret ya. Insya Allah akan Allah mudahkan di dalam akhirannya, nggak perlu sesar ya. Insya Allah aman dari itu tadi tuh ya, dibuka di sarahnya tuh ada ya. Doa ketika seorang ibu sulit untuk melahirkan ya,
lain tuh. Kemudian waqala syekhuna berkata guru kami, amma qira'atu suratil an'am, adapun membaca surat al-an'am ila rabbin wala baya bisin illa bi kitabin mubin, yauma yu'akku, pada hari diakikahkannya, an mauludi, dari anak yang dilahirkannya, itu famin mubtada'atil awami, sebagian dari perkara yang dibuat-buat oleh orang awam, al-jahalati, yang bodoh-bodoh. Menurut beliau, membacakan surat al-an'am sampai dengan rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, pada hari diakikahkannya anak tersebut, itu adalah perbuatan bid'ah, ya, yang dilakukan oleh orang bodoh. Bayang bagi, maka seyogianya fa'al inkifahu, ya, tak mencegah atau melarang anha, dari qiraah suratul an'am, tidak usah dilakukan maksudnya, ya. Wa tahdhirun nas, dan menasehati pada manusia minha, dari suratil an'am, ma'amkana, apabila mungkin, apa tahdhir, intaha qaulus syekh, ya, kalau memang kita mampu, jangan, itu enggak ada tuntunannya, ya, nggak ada tuntunannya, kayak orang akikah sekarang tuh, ya. Kalau biasa akikah buat nampak tuh ada airnya, ada gunting, ya, macam-macam lah tuh, ya, harus ditaknik, didoain, keliling itu yang lain, udah air terus sampai kepalanya, sebelumnya air itu buat cuci tangan, buat naruh rambut, dikumpulin tuh di air biar nggak nempel di tangan, bukan buat nyipretin wajah, bukan, ya. Bocahnya kesian, oh ya, kalau yang datang 100-200 orang dicipratin air semua, yang meriang bocahnya, ya, malam-malam lagi, jangan, bukan dicipratin bocah, bukan, di doa minimal. Kalau nggak bisa baca doanya, baca surat Inna anzalnahu fi pegang di dadanya, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr, karena munasib. Ya, Inna anzalna kan tentang menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan nur cahaya Al-Quran masuk ke dalam cabang bayi tersebut, itu bukan dicipratin air gitu. Ya, meriang, ya. Barun yusanu, disunahkan, likuli ahadin, bagi setiap orang, apa, al-iddihanu, pakai minyak rambut, giban, ya, jarang-jarang, maksudnya satu waktu, ya, jangan sejam sekali pakai minyak rambut, jangan, ya. Intinya kalau mau pergi pakai minyak rambut biar, ya, stylenya keren gitu, ya. Zaman dulu kan pakai orang arik, ya, apa gitu, macam-macam, ya. Giban wal iktihal, bercelakan bil ismit, dengan celak ismit, ya, celak ismit, ya. Witran, dengan ganjil, khabari Abi Dawud, berdasarkan hadis Abi Dawud, wa ghairi bisnadin jayyidin, man iktahalla faliwatir, ya, maka diganjilkanlah, ya, di mata kanan 3 kali, wa fil yusra marrataini, 2 kali. Maka kumpulan menggunakan celak jadi 5, 3, 2 jadi 5, gitu loh, ya. Ida naumihi, ketika ingin tidurnya, sahas kul ahad,
Jika mau tidur pakai celak, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan celakan, ya, salasan sebanyak 3 kali. Wa khasbu syaibi ra'sihi, dan ya memikot, ya, uban kepalanya, ahad sunnah, ya, memikot uban kepalanya hak, walih-yatihi, dan uban jenggotnya hak, bihum protein, tapi dengan pikok merah, atau suprotin, atau pikok kuning. Kan itu bukan sunnah. Ya, pertama sunnah pakai minyak rambut. Kalau mau pergi pakai minyak rambut, ya keren, ya. Kayak Ronaldo minyak rambut terus, ya, rambutnya nggak gerak-gerak, ya, pakai celak, ya. Kemudian mikok uban, baik uban rambut, uban jenggot, ya. Kalau udah tua jangan dipikok, malu, ya. Pikok kan kelihatannya anak muda, ya. Tapi memang sunnah, ya, pakai merah atau pakai warna kuning. La bisawa, tidak pakai warna hitam. Amma bihi bayah rumu, kalau pakai hitam hukumnya haram. Ikana ligor irhabil adu, kalau memang tidak tujuan untuk membuat lari musuh bil jihad. Wa dzalika li khabari Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu qaumun yakhdubuna fi akhir zaman bisawat kahawasil khimam la yarahuna rahatal jannah, maka mereka tidak akan bisa menghirup aroma surga. Jadi sunnahnya pakai warna merah atau warna kuning, ya. Terbeli berarti, ya, botak, ya, botak tapi pakai warna kuning, keren. Oh ya, rumu dan haram, ya. Apa hal kulih yatim, memotong jenggot. Muktamar Indal Ghazali wa Syekh Islam Abdul Hajar fi Tuhfah wa Ramli wal Khatib wa ghairihi al karohah. Menurut sebagian ulama hukumnya makruh, ya, potong bersih. Kalau dirapihkan ya bagus, ya, bagus. Ini jenggot nggak pernah potong, tapi nggak pernah dirapihin. Jenggotnya lebat banget, udah kayak sarang tawon, ya, jelas nggak pernah disampoin.